Jangan kita tadi sudah bicara tentang elemen komunikasi, unsur-unsur yang ada dan bagaimana keterhubungannya di dalam sebuah proses komunikasi. Ya, kadang-kadang kalau tadi gambarannya kan agak berbeda ya. Biasanya kalau bicara soal elemen komunikasi, biasanya kebanyakan orang memakai teori Laswell, ya, formulanya Laswell. Who says what, in which channel, to whom, with what effect, kan gitu ya. Ada sumber, ada pesan atau message, kemudian ada media atau saluran atau channel, ada komunikan, penerima, receiver, dan kemudian ada efek dan kemudian ada feedback. Ya. Tetapi kan sebenarnya itu sama, hanya tadi kan istilahnya ada agak berbeda, tetapi unsur-unsurnya sama. Jadi penelitian komunikasi adalah penelitian yang meneliti unsur-unsur komunikasi dan proses komunikasi. Nah sekarang kita lihat bahwa proses komunikasi, peristiwa komunikasi yang terjadi itu ternyata ada banyak levelnya. Ya. Ada level interpersonal komunikasi. Ini adalah bidang kajian yang mengkaji komunikasi antar manusia yang sifatnya pribadi, baik face to face, tatap muka, ya, maupun komunikasi impersonal yang bermedia. Misalnya Anda melakukan chatting percakapan melalui WA dengan teman Anda. Itu kan interpersonal ya, antar dua pribadi, tetapi tidak face to face, tidak langsung, tetapi bermedia. Sehingga kemudian ada unsur-unsur yang hilang misalnya, tidak bisa melihat ekspresi wajahnya, tidak bisa mendengar intonasi suaranya, tetapi hanya bisa membaca teks isi pesannya. Itu interpersonal komunikasi. Nah, untuk tingkatan atau level interpersonal komunikasi ini biasanya fokus penelitiannya adalah pada bagaimana komunikasi itu diciptakan untuk memulai membangun, dan mempertahankan relasi antar manusia. Ya, human relationship, tekanannya di sana. Nah, biasanya interpersonal communication itu nanti akan bermainnya pada komunikasi keluarga, kemudian komunikasi antara pribadi dalam konteks kantor, komunikasi pribadi dalam konteks persahabatan, intimacy, dan seterusnya. Teman-teman mempelajari itu di teori komunikasi. Ya, yang kedua, level yang berikutnya itu adalah level group communication, di mana terjadi komunikasi yang melibatkan lebih dari dua orang, ya biasanya dalam satu kelompok sosial, tetapi ini kelompoknya adalah kelompok yang kecil, ya group communication. Karena nanti kalau kelompok yang lebih besar dalam konteks institusi sudah ada yang namanya komunikasi organisasi atau organizational communication. Di group communication ini kita mempelajari pola-pola komunikasi dan interaksi antar individu dalam sebuah kelompok, ya. Bagaimana interaksi mereka? Fokusnya adalah bagaimana proses diskusinya, bagaimana mereka mendapatkan kesepakatan, bagaimana cara mereka membangun makna bersama, ya. Bagaimana mereka mengambil keputusan, ya. Bagaimana mereka mengendalikan atau mengontrol konflik kalau sampai ada konflik yang terjadi di dalam kelompok itu. Nah, itu fokus dari group communication, ya. Kemudian yang berikutnya adalah organizational communication atau komunikasi organisasi. Ini berkenaan dengan seorang peneliti apabila dia ingin meneliti proses atau peristiwa komunikasi yang terjadi dalam jaringan kerjasama antar pribadi dan kelompok dalam satu struktur organisasi. Nah, di sini kita akan memperhatikan atau mempertimbangkan struktur organisasi dan budaya organisasi. Karena sekali lagi, teman-teman ingat di gambar yang di depan tadi ya, di depan tadi, organisasi itu adalah environment-nya. Sama-sama seorang atasan bicara kepada bawahan, kalau organisasinya beda, praktek komunikasinya beda. Organisasi di kampus misalnya, Bu Dekan bicara dengan dosen, itu familiar. Karena sekalipun berbeda jabatannya, tetapi mereka itu kolega, karena sama-sama dosennya. Akan berbeda, misalnya kalau Bu Dekan itu berbicara kepada staf TU, itu sudah berbeda. Levelnya berbeda. Tetapi, kalau kemudian itu diganti, environment bukan kampus ya, tapi environment-nya itu adalah militer. Ya. Di organisasi militer. Ya. Pasti ini akan berbeda. Sama-sama atasan kepada bawahan, itu sangat berbeda suasananya, sangat berbeda praktek komunikasinya dibandingkan dengan tadi, atasan dan bawahan, tapi dalam konteks kampus. Ya. Strukturnya berbeda, hubungannya berbeda, ya. Feedbacknya berbeda, ya. Kadang-kadang kan anekdotnya adalah kalau di dalam ketentaraan atau kemiliteran, ketika atasan berkata kepada bawahan, bawahan itu hanya bisa menjawab, siap, laksanakan. Tidak bisa menjawab yang lainnya. Kalau enggak, dia kena sanksi, melanggar disiplin. Ya, dia bisa dikena sanksi ya. Nah, tapi kalau di kampus kan enggak. Orang bisa berdebat dengan dekannya. Ya. Orang bisa tidak setuju dengan dekannya langsung. Ya. Dosen loh ya. Kalau KTU kadang-kadang, kalau tenaga TU kadang-kadang tidak ya, tendik tidak ya. Tapi kalau dosen bisa. Kenapa? Karena relasinya berbeda.
relasi di dalam kampus antara dekan, kaprodi, kemudian dengan dosen itu kolegial, sesama teman. Hanya kebetulan salah satu teman itu mendapatkan tugas untuk menjadi koordinator, menjadi mengkoordinir menata. Tetapi beda dengan militer, karena militer itu pangkat itu akan mempengaruhi bagaimana cara mereka berkomunikasi. Ya, itu yang kalau komunikasi organisasi membicarakan itu. BUMN nanti berbeda dengan Pemda, ya. Berbeda dengan perusahaan yang mungkin masih kecil, berbeda dengan yang perusahaan yang sudah menjadi konglomerat. Ya. Nah, itu adalah environment yang nanti akan banyak dibicarakan di level organisasi. Dan kemudian yang berikutnya adalah komunikasi massa, ya, komunikasi massa. Yaitu mempelajari proses di mana organisasi yang kompleks atau institusi media itu melakukan, mempublikasikan atau menyampaikan pesan-pesan kepada publik orang banyak dalam jumlah yang besar, heterogen, tersebar luas. Ya. Teman-teman misalnya Kompas ya, Kompas itu kan yang bicara sebenarnya bukan wartawannya, tetapi Kompasnya. Ya, Kompas berbicara melalui berita kepada kita, anonim. Ya, pembaca Kompas itu tidak saling kenal satu sama lain. Ya. Kalau yang di komunikasi organisasi ini masih kadang-kadang masih kenal satu sama lain. Kalau di komunikasi massa itu tidak kenal satu sama lain. Ya. Dalam jumlah yang besar massal, ya, penonton televisi itu di Indonesia katanya kan hampir 90% lebih ya. Padahal penduduk Indonesia itu kan 250-an juta, 260 juta. Berarti kan banyak sekali yang menonton acara TV misalnya Piala Dunia bersama-sama. Heterogen, bermacam-macam. Dan tersebar luas. Ya. Dan mereka itu dikatakan anonim. Antara satu penonton TV dengan penonton TV yang lainnya, itu tidak saling kenal. Ya kalau serumah saling kenal sih, tetapi kalau penonton TV sama-sama nonton Piala Dunia, satunya di Sumatera sana, kan tidak kenal dengan kita yang nonton di Solo. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kemudian teman-teman nanti akan ada satu lagi yang namanya itu online communication. Ya, online communication. Nah, ini adalah model atau level komunikasi itu yang campur baur nggak karuan. Karena mass communication-nya juga ada, komunikasi kelompoknya juga ada, komunikasi antar pribadinya juga ada. Ya, saya ambil contoh online communication yang rumit karena melibatkan berbagai macam level sekaligus itu, misalnya Facebook misalnya ya. Misalnya saya punya akun Facebook, kemudian saya melakukan posting poster ya, salah satu poster atau foto kegiatan. Ketika saya memposting foto itu, maka itu komunikasi massa karena saya menyebarluaskan pesan berupa gambar kepada banyak orang. Ya, kepada banyak orang. Setiap orang bisa melihat. Ya, tidak ada perkecualian, tidak cuma friend saya yang bisa melihat ya, tapi semua orang bisa melihat. Nah, kemudian tiba-tiba ada yang komen, ada satu yang komen terhadap foto itu. Dan saya menjawab komen itu. Yang tadinya komunikasi massa sekarang berubah menjadi komunikasi interpersonal. Tetapi komunikasi interpersonal yang termediasi, yang ada medianya. Saya bercakap-cakap dengan satu orang friend saya atau follower saya di Facebook itu. Ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada orang lain nimbrung. Kemudian percakapannya menjadi bertiga, diskusinya menjadi bertiga, berempat, dan seterusnya. Itu sudah menjadi komunikasi kelompok. Ya. Jadi teman-teman, komunikasi online ini, dia adalah komunikasi yang unik karena dia melibatkan beberapa level sekaligus. Ya. Saya tadi contohkan, posting saya di Facebook itu sekaligus komunikasi massa, tetapi juga komunikasi personal, dan kemudian juga ada komunikasi kelompoknya di sana ketika orang lain sudah mulai terlibat di dalam diskusi atau pembicaraan yang ada di sana. Nah, itu adalah level komunikasinya.